Hai, terima kasih udah klik video ini. Ada banyak penelitian aneh dan mengerikan yang pernah dilakukan kepada manusia. Cerita kita hari ini adalah salah satunya yang terkenal. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kalian adalah penggemar storytelling, horor, kriminal, dan misteri, kalian sudah ada di channel yang tepat. Jadi, langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Yuk kita mulai. Di masa Perang Dunia Kedua, ilmuwan Rusia mencoba menemukan cara supaya tentara mereka bisa tetap terjaga lebih lama. Jadi mereka bikin eksperimen manusia ini untuk menguji efek dari kurang tidur yang ekstrim. Mereka mengumpulkan 5 tahanan perang dan menawarkan kebebasan kepada mereka kalau mau terlibat dalam eksperimen ini, yang ternyata berjalan sangat kacau. Cara kerjanya begini, mereka akan dimasukkan ke dalam ruang gas tertutup yang terus-menerus dialiri gas stimulan. Gas stimulan ini eksperimen, jadi belum banyak yang mereka ketahui, tapi mereka cukup yakin kalau gas ini nggak bakal mengakibatkan kematian dan tetap bikin mereka melek. Mereka masukkan tahanan itu ke dalam ruangan dan mulai dialiri gasnya. Di masa itu, kamera sirkuit atau CCTV belum ada. Jadi mereka cuma bisa mendengar suara dengan mikrofon dan melihat melalui kaca setebal 12 cm yang hanya ada satu di dalam ruangan itu. Eksperimen dimulai dan 3 atau 4 hari pertama semuanya masih normal. Tapi sekitar hari keempat, para peneliti mulai melihat perubahan dalam pembicaraan atau obrolan para subjek di situ. Mereka awalnya ngobrol biasa, tapi setelah beberapa hari, mereka mulai ngomongin hal-hal yang suram, serem, kayak pengalaman traumatis yang mereka alami. Sekitar hari keempat juga, mereka mulai ngeluh soal eksperimen ini. Awalnya mereka optimis, karena ini mungkin jadi jalan keluar dari kondisi buruk mereka. Tapi kemudian, ternyata semuanya berubah jadi mimpi buruk. Sekitar hari ke-6, mereka berhenti ngomong sama sekali, 5 orang ini. Mereka mulai curiga satu sama lain dan menjauh ke sudut-sudut ruangan, jadi pada mojok-mojok. Di dalam ruangan itu, mereka disediakan tempat duduk, makanan, air, dan kamar mandi, dan buku untuk dibaca. Jadi sebenarnya mereka punya cukup ruang untuk menyendiri. Para tahanan ini mulai mikir kalau mereka bisa jual teman-teman mereka untuk mendapatkan kebebasan dari eksperimen ini. Satu persatu, mereka datang ke kaca atau mendekat ke mikrofon yang ada di ruangan itu dan mulai bisik-bisik menghasut, memfitnah teman mereka supaya berharap mereka bisa keluar dari eksperimen ini. Tapi peneliti nggak peduli dengan apa yang mereka bilang. Mereka hanya mendengarkan dan mengamati. Setelah 9 hari, eksperimen ini makin mengerikan. Di pagi hari, hari ke-10, salah satu subjek mulai teriak-teriak. Saat itu mereka sudah benar-benar terisolasi, nggak ngomong satu sama lain, hanya bergumam dan berbisik. Salah satu subjek mulai berteriak kencang dan lari-lari di ruangan kecil itu selama 3 jam tanpa berhenti. Ketika dia berhenti teriak-teriak, dia masih lari, tapi suaranya cuma seperti desahan kecil. Ternyata pita suaranya sudah rusak karena terlalu banyak berteriak. Anehnya, subjek lain nggak bereaksi sama sekali terhadap teriakan itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, mereka berada di ruang tertutup kecil, dan suara teriakan pasti terdengar sangat keras di ruangan sekecil itu. Saat yang satu teriak, subjek lainnya mulai robek-robek halaman buku, basahi mereka, dan tempel-tempel halaman-halaman itu ke kaca agar penelitinya nggak bisa melihat ke dalam. Begitu subjek yang pita suaranya robek tadi berhenti teriak, suasana di dalam ruangan menjadi sangat hening. Sekarang peneliti sudah nggak bisa melihat ke dalam karena kacanya sudah ditutupi kertas dan mereka nggak mendengar suara apapun. Setelah 3 hari tanpa suara apapun, para peneliti mulai nanya-nanya nih apa yang terjadi di dalam. Mereka mulai monitor kadar oksigen di ruangan itu dan dari pemakaian oksigen mereka memperkirakan masih ada 4 atau 5 orang yang bernafas di dalam. Tapi 3 hari tanpa suara betul-betul bikin mereka bingung. Apa mikrofonnya rusak atau ada sesuatu yang salah dengan subjeknya? Akhirnya mereka pakai intercom untuk coba menghubungi subjek dan bilang kalau mereka akan masuk ke dalam ruangan.
Mereka suruh para subjek untuk berbaring di lantai dan nggak bereaksi saat peneliti masuk. Dan kalau mereka menurut, salah satu mereka akan langsung dibebaskan. Setelah pesan itu dikirim lewat intercom, ada jeda sunyi panjang. Kemudian salah satu subjek dengan suara yang jelas bilang, "Kami nggak pengen bebas lagi." Para peneliti kaget mendengar respon itu. Tandanya mereka masih hidup dan berarti mikrofon masih berfungsi. Jadi mereka mutusin untuk nggak masuk ke dalam ruangan itu. Nggak jadi. Tunggu besok, hari ke-15. Pada tengah malam hari ke-15, mereka putuskan bahwa eksperimen harus dihentikan. Para peneliti mulai mengalirkan udara segar ke dalam ruangan, menggantikan gas stimulan yang sudah diberikan selama lebih dari 2 minggu itu. Begitu gasnya berhenti, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam ruangan. Para subjek di dalam ruangan itu mulai mohon dan teriak histeris, minta supaya gasnya dinyalakan kembali. Sepertinya mereka nggak akan bisa hidup kalau nggak pakai gas itu. Setelah suara teriakan makin histeris, para peneliti buka pintu ruangan untuk pertama kalinya sejak hari ke-10. Saat pintu terbuka, pemandangan yang mereka lihat betul-betul seperti adegan di dalam film horor. 4 dari 5 subjek masih hidup, tapi kondisinya sudah nggak seperti manusia normal lagi. Subjek kelima sudah meninggal, dan bagian tubuhnya seperti dada dan kakinya terlihat sobek, dan dagingnya itu tersangkut di saluran pembuangan ruangan. Ruangan itu banjir sampai 10 cm dengan air kotor dan tercampur dengan mungkin darah dan nggak tahu apa lagi. Semua subjek yang masih hidup tampak mengalami luka yang sangat parah. Ada bagian tubuh mereka yang robek dan ternyata luka itu bukan karena digigit tapi disobek pakai tangan. Mereka sama sekali nggak makan dari makanan yang disediakan dan sepertinya malah makan daging tubuh mereka sendiri. Para subjek ini terus mohon supaya gasnya dinyalakan lagi dan mereka menolak, nggak mau keluar dari ruangan. Akhirnya para peneliti memanggil tentara untuk bantu mereka keluarkan orang-orang itu dari sana. Tapi begitu tentara coba masuk, para subjek mulai berontak dengan kekuatan luar biasa, seolah mereka tuh mati-matian nggak mau keluar dari ruangan itu. Salah satu subjeknya bahkan melompat dan gigit leher seorang tentara, sehingga tentara itu meninggal karena kehabisan darah. Subjek lainnya mengalami pecah limpahnya saat melawan tentara dan akhirnya juga meninggal karena pendarahan hebat. Jadi dia disodok dengan popor senapan ya. Akhirnya 3 subjek yang masih hidup berhasil dikeluarkan dan langsung diikat erat-erat sebelum dibawa ke fasilitas medis. Di sana peneliti itu coba memberikan obat penenang untuk menyiapkan mereka masuk ke ruang operasi. Tapi anehnya obat penenang yang diberikan itu seakan-akan nggak ada efeknya sama subjek-subjek tadi. Mereka tetap terjaga, melek, dan terus mohon untuk balikkan kami ke gasnya, kasih kami lagi gasnya. Ketika peneliti mencoba ngasih obat bius yang lebih kuat untuk operasi, para subjek ini malah semakin ngelawan. Bahkan salah satu di antara mereka berhasil merobek tali pengikatnya dengan kekuatan yang besar sekali. Akhirnya mereka harus ngasih dosis obat bius 10 kali lipat untuk menenangkan subjek yang lukanya paling parah. Nah, begitu dia akhirnya tertidur karena obat, dia langsung meninggal. Peneliti lalu beralih ke subjek berikutnya yang pita suaranya robek tadi ya, sehingga nggak bisa ngomong. Dan dia hanya bisa menggelengkan kepala seakan menolak, nggak mau dikasih obat bius. Subjek ini berusaha melawan keras saat mau dibius, sehingga akhirnya pingsan karena kelelahan. Dan ternyata sama seperti subjek pertama. Begitu dia tertidur, dia juga langsung meningsoy. Sekarang hanya tinggal 1 subjek yang masih hidup. Nah, karena 2 subjek sebelumnya itu meninggal setelah tertidur, para peneliti jadi takut untuk melanjutkan operasi pada subjek terakhir ini. Mereka memutuskan untuk, oke deh, kita balikin dia ke ruang gas dan kita nyalain gasnya lagi. Pikir mereka mungkin ya itu adalah satu-satunya cara agar dia tetap hidup. Nah, sebelum dia dimasukkan kembali, mereka pasang alat EEG untuk mantau gelombang otaknya subjek terakhir. Saat gasnya mulai dialirkan, para peneliti itu perhatikan bahwa grafik EEG-nya menunjukkan gelombang yang terus berubah-ubah. Mereka melihat kalau setiap kali subjeknya itu menutup matanya, grafik EEG-nya tiba-tiba menjadi datar, seperti tanda kematian otak.
lalu grafiknya balik normal begitu dia buka mata lagi. Tapi kemudian datar lagi setiap kali dia nutup mata. Para peneliti menyadari bahwa setiap kali subjek itu tidur, bahkan untuk sesaat aja, itu seperti dia langsung mengalami kematian seketika. Jadi mereka panik dan cepat-cepat nyalakan gasnya lebih banyak supaya menjaganya tetap terjaga. Namun mereka terlambat. Subjek itu akhirnya tertidur lelap dan grafik EEG menunjukkan tanda dia masuk ke dalam fase tidur yang dalam, deep sleep. Beberapa detik kemudian, grafik EEG-nya datar sepenuhnya, jantungnya berhenti, dan dia juga meninggal. Semua subjek akhirnya meninggal, dan penyebab pasti kematian mereka masih jadi misteri. Para peneliti tidak tahu apakah ini efek dari kekurangan tidur, gas yang mereka hirup, atau kombinasi dari keduanya. Nah, kisah eksperimen tidur Rusia ini memang hanya legenda, mitos tanpa bukti nyata kalau kejadian ini benar-benar ada. Tapi di masa Perang Dunia II, eksperimen manusia yang mengerikan memang benar-benar terjadi di berbagai negara. Pada masa itu, eksperimen manusia yang mengerikan bukan hanya dilakukan di Rusia, tapi juga di tempat lain, seperti unit 731 milik Jepang yang terkenal sangat kejam. Di kamp konsentrasi Jerman juga ada banyak eksperimen manusia yang sangat tidak beretika dan mengerikan. Walaupun kisah eksperimen tidur Rusia ini mungkin hanya cerita fiktif, bisa jadi ada eksperimen serupa yang pernah dilakukan di suatu tempat. Saat ini kita masih terus meneliti tentang tidur dan efek kurang tidur, tapi masih banyak hal yang belum kita pahami. Manusia bahkan belum betul-betul paham mengapa sebenarnya kita butuh tidur. Tapi yang kita tahu, manusia akan meninggal kalau tidak tidur dalam waktu yang sangat lama. Untuk info, rekor manusia terlama tanpa tidur yang pernah dicatat adalah sekitar 18 hari. Jadi, itu cerita versiku tentang eksperimen tidur Rusia yang legendaris ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari tahu lebih banyak tentang Russian Sleep Experiment di internet. Ada banyak banget versi cerita ini. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggu. Tolong tulis juga komen tentang video ini dan saran kalian untuk cerita berikutnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.